Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Teratur salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan menyampaikan suatu pembahasan materi terkait dengan mewaspadai akhlak buruk di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Terlalu banyak dalil dari Al-Quran maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Demikian pula terlalu banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi para pemilik akhlakul karimah serta celaan bagi orang-orang yang memiliki akhlak sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk. Di pertemuan sebelumnya kita telah pernah menjelaskan terkait dengan akhlak buruk yang hendaknya diwaspadai di bulan Ramadan, yaitu al-kadzib, kedustaan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah ay yadha'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan serta berbuat kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Iya. Maka pada kesempatan subuh ini insyaallah taala kita akan bawakan kembali salah satu akhlak yang hendaknya kita waspadai, entah itu di luar Ramadan apalagi di bulan Ramadan. Akhlak yang kami maksud adalah al-kibr, kesombongan. Al-kibr artinya kesombongan. Iya. Sombong dalam definisinya artinya seseorang yang merasa dirinya hebat melebihi orang lain. Sombong artinya merendahkan orang lain, merasa dirinya yang paling tinggi, sementara orang lain dia pandang sebagai orang yang rendah dan hina. Oleh karena itu
dia akan menolak kebenaran. Dari siapapun kebenaran tersebut berada. Karena dia memandang bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya, tidak ada pada orang lain. Nah, inilah orang yang sombong itu. Iya. Dan hakikat perangai atau sifat kesombongan itu berasal dari perangai jiwa dan hati. Walaupun terkadang nampak di ucapannya dan di perbuatannya. Iya. Di dalam bahasa syariat, kesombongan sering dibahasakan dengan al-kibr atau terkadang dibahasakan dengan at-takabbur. Iya. Seorang misalnya disebutkan takabbara fulanun, si fulan telah takabbara, yakni dia merasa lebih besar, dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Iya. Maka ini adalah kesombongan. Dan dari kesombongan ini akan muncul perangai-perangai buruk yang lainnya, akhlak-akhlak buruk yang lainnya, sebagai buah dari kesombongan tersebut. Iya. Termasuk di dalamnya hal yang melatar belakangi kesombongan adalah al-ujub, berbangga diri. Berbangga diri. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau ma tadhnabun lahiqat ma huwa ashaddu min dhalik al-ujub." Kata Nabi SAW, andaikan kalian tidak berbuat dosa, niscaya akan menghampiri kalian sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu al-ujub, berbangga diri. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa bedanya antara ujub dengan al-kibr? Ujub dengan kesombongan. Kata para ulama bahwa ujub adalah penyebab dari kesombongan. Kalau ujub tidak ada objeknya. Sementara kalau al-kibr, kesombongan, itu ada objeknya. Dia bersombong kepada orang lain. Iya. Dan tentunya al-kibr ini jauh lebih berbahaya daripada al-ujub. Walaupun terkadang kedua-duanya berjalan. Orang yang ujub maka dia akan menjadi orang yang sombong. Nah, dan disebutkan bahwasanya sebesar-besar kesombongan adalah orang yang tidak mau mengambil ilmu dari orang lain. Orang yang enggan untuk menerima al-haq, kebenaran, dan tunduk kepada kebenaran. Ini sifat kesombongan yang paling berbahaya. Dan kesombongan inilah yang ada pada iblis laknatullah alaih. Makanya para ulama salaf menyebutkan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan iblis. Dosa yang pertama kali muncul kepada Allah adalah kesombongan iblis, yang dia menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Tatkala Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, "Usjudu li Adama," bersujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Maka dikatakan fasajadu, mereka seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud?
Allah sebutkan alasan iblis kenapa tidak mau menjalankan perintah Allah tersebut. Aba wastakbara. Dia enggan dan menyombongkan diri. Dia enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Perhatikan bagaimana ya, ternyata dosa yang pertama kali terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis yang tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah karena sombong, maka dia termasuk dari keturunan-keturunannya iblis. Nauzubillah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan bahwa iblis hasad kepada Adam alaihi salam. Dia dengki kepada Adam alaihi salam dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, "Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Dia menyombongkan diri. Dia menganggap bahwa api lebih hebat daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini sangkaan iblis. Maka iblis menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Iya. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari kesombongan yang hendaknya kita waspadai. Iya, disebutkan dalam sebuah hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu kesombongan, maka Nabi menjawab, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Yang namanya al-kibr, kesombongan, itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi orang yang sombong artinya dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ini dua jenis kesombongan yang hendaknya kita waspadai. Jadi kata Nabi SAW, yang namanya sombong adalah menolak kebenaran. Ini yang pertama. Dan ini yang paling berbahayanya. Kesombongan yang paling besar adalah menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas. Nah, ini yang mungkin banyak dikenal oleh manusia. Yang namanya sombong, merasa diri yang paling hebat dan dia merendahkan orang lain. Itu kesombongan yang kedua. Ya, kedua-duanya hendaknya kita waspadai. Naam, dan jangan sampai ada pada diri kita. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang zalim mereka berada dalam kepedihan tatkala mereka meninggal dunia, tatkala mereka disiksa dan diazab oleh Allah di dalam api neraka. Dan salah satu sebab mereka mendapatkan hal yang demikian adalah dikarenakan mereka sombong dengan ayat-ayat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut." Seandainya engkau melihat, kata Allah, tatkala orang-orang zalim mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydiyahum. Sementara para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka. Malaikat itu mengatakan, "Akhriju anfusakum." Keluarkan nyawamu. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan diazab dengan azab yang pedih, azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Dikarenakan kalian dahulu berucap atas nama Allah tanpa kebenaran. Kalian asal ngomong saja. Kalian berbicara dalam agama Allah, namun itu tidak benar. Kalian mengada-adakan dari diri kalian sendiri. Kemudian apa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Iya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam sangat mencela akhlak yang buruk yang satu ini, yaitu kesombongan. Sangat dicela di dalam agama kita dan sangat dilarang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas," dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Orang kalau sudah sombong, dia tidak merasa harus melihat kepada orang lain. Dia tidak merasa membutuhkan orang lain. Dia merasa tinggi, merasa lebih hebat. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang menyombongkan diri lagi angkuh, kata Allah. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Inginkah aku kabarkan kepada kalian siapa itu penduduk api neraka? Kata Nabi SAW, salah satu ciri penduduk api neraka, kullu utullin jawadzin mustakbir. Mereka adalah orang-orang yang keras lagi kasar, orang-orang yang tamak lagi rakus, dan mereka adalah orang-orang yang suka menyombongkan diri. Itu ciri para penduduk api neraka. Mereka adalah orang yang keras lagi kasar, mereka adalah orang yang tamak lagi rakus, dan mereka adalah orang-orang yang suka menyombongkan diri. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesombongan, akhlak yang sangat buruk, akhlak yang hendaknya kita mawas diri darinya. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifat kesombongan ini. Nah, terlebih kesombongan dengan makna menolak kebenaran. Orang yang sombong tidak mau dan enggan untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu dia tidak akan mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Dia tidak akan mau mengambil ilmu kalau dia anggap orang yang menyampaikan ilmu tersebut adalah orang yang lebih rendah daripada dirinya, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi umur. Dia merasa saya yang lebih daripada dia, saya yang lebih dulu daripada dia. Kenapa saya harus mengambil ilmu dari dirinya? Orang yang seperti ini dihalangi dari menerima hidayah Allah. Makanya kata para ulama, la yunalul ilmu al-mustahyi wal mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapatkan dari dua orang. Ilmu itu tidak akan didapatkan dari dua orang. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Yang pertama al-mustahyi, orang yang pemalu, malu-malu dia. Tidak mau menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Malu saya. Tidak akan dapat ilmu. Yang kedua wal mustakbir, orang yang sombong. Ini tidak akan pernah dapat ilmu. Pemalu dan orang yang sombong. Sifat malu adalah sifat yang terpuji pada asalnya. Tapi kalau malu yang membuat dia menghalangi ia dari kebenaran, ini malu yang tercela. Ini malu yang tercela dan tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ulama mengatakan bahwa ilmu itu akan lari dari seseorang sebagaimana air yang berada di atas ketinggian akan mengalir deras ke bawah. Jadi kalau air itu berada di atas kan, dia akan mengalir deras ke bawah. Nah, itu ibarat orang yang sombong. Dia merasa tinggi, nanti akan jatuh juga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang sombong akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Kami akan palingkan dari ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, orang-orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi ini tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan
yang benar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat contoh-contoh orang yang sombong di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya. Contoh-contoh orang yang sombong dengan kebenaran sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ya, seperti Firaun laknatullah alaih. Tidak Firaun ini menjadi kafir dan menjadi orang yang paling kafir di dunia ini melainkan karena sifat kesombongannya. Dia bukan sombong kepada manusia. Kalau kepada manusia sudah tidak ketolongan lagi. Tapi Firaun sombong bahkan kepada Allah. Sampai mengatakan dan berani mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini Firaun. Lihat Raja Namrud yang berada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ibrahim mendatangkan hujjah, argumen yang sangat nyata kepada Raja Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbkulah yang telah menghidupkan dan mematikan. Apa kata si Namrud? Ana uhyi wa umit. Saya juga wahai Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Katanya apa? Dia datangkan dua orang, ya. Yang satunya saya hukum mati, yang satunya saya lepaskan. Kalau begitu yang satunya saya hidupkan, yang satunya saya matikan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat dia bersombong. Ya, dikiranya menghidupkan dan mematikan kayak begitu. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat orang-orang kafir. Tidaklah mereka kafir kepada Allah kecuali dikarenakan kesombongan mereka. Abu Lahab, Abu Jahal. Lihat. Padahal mereka ini adalah orang-orang ya yang dikatakan dekat kepada Nabi SAW. Apalagi Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Ya, saudara bapak Nabi SAW. Tapi apa? Dia kafir kepada Allah. Abu Lahab. Nah, Abu Jahal, orang-orang Yahudi secara umum. Padahal mereka tahu Nabi SAW itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal siapa Nabi itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tidak mau terima? Sombong. Ya. Karena mereka merasa bahwa Nabi ini muncul dari Arab. Mereka tidak ingin. Mereka ingin bahwa Nabi yang terakhir ini berasal dari keturunan Bani Israel. Karena banyak sudah Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Ini kenapa Nabi yang terakhir dari Arab, bukan dari keturunan kami. Maka dia menyombongkan diri. Akhirnya apa? Menolak kebenaran wal'iyadzubillah. Nah, inilah apa namanya contoh-contoh orang yang sombong, yang akhirnya apa, na'udzubillah, ya, gara-gara kesombongannya tersebut maka hal itu akan menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Orang yang sombong sebelum mendapatkan siksaan di akhirat nanti, terkadang orang yang sombong dipersegera siksaannya di dunia. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ada seseorang yang ditegur oleh Nabi makan dengan tangan kiri. Ya, umat Islam makannya dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Adapun yang makan dan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ini mirip syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Ada salah seorang yang ditegur oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, dia makan dengan tangan kirinya. Maka kata Nabi, ya fulan, kul biyaminik. Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, mastata'tu, aku tidak mampu. Ya, disebutkan bahwa sebenarnya dia mampu, hanya dia merasa sombong, dia menyombongkan diri dari perintah Nabi. Dia merasa tidak nyaman ya dengan perintah Nabi itu, maka dia mengatakan aku tidak mampu. Apa kata Nabi? Wala mastata'ta. Kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu mengangkat tangan kananmu. Kata Nabi seperti itu. Padahal dia mampu angkat, tapi dia mengatakan aku tidak mampu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu mengangkat tangan kananmu. Maka seketika itu juga orang tadi tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Lihat gara-gara apa? Gara-gara sombong.
Iya, gara-gara sombong, naudzubillahi min dzalik. Ada kisah lagi, ya, ada seorang yang ditegur apabila bangun tidur. Sunnahnya Nabi SAW, ya, kalau bangun tidur jangan langsung mengambil makanan yang ada di bejana ataukah minuman. Nah, akan tetapi hendaknya cuci tangan dulu tiga kali. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta, ya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka jangan dia celupkan tangannya ini sampai dia cuci tangannya sebanyak 3 kali. Itu adab. Entah dia tidur malam atau tidur siang. Kalau bangun tidur, cuci tangan dulu 3 kali. Ada orang, ya, ditegur, dibacakan hadits ini, kenapa harus dicuci tangan 3 kali? Karena fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena orang itu tidak tahu di mana tangannya ini bermalam. Jangan sampai masuk ke dalam celananya menyentuh najis. Nah, kita kan tidak tahu karena sedang tidur. Makanya disyariatkan untuk mencuci tangan. Orang ini ketika dibacakan hadits itu dia mengatakan, "Oh tidak, saya tahu tangan saya bermalam di mana. Saya bisa pastikan tangan saya tidak akan ada najisnya." Nah, dia berkata seperti itu, sombong. Akhirnya apa? Dia tidur di suatu malam, ya. Kemudian pada saat dia bangun, tangannya itu masuk ke dalam celananya sampai lebih dari setengah. Masuk ke dalam celananya. Ya, dalam keadaan memegang kemaluan dan najis. Nah, lihat. Dan dia bangun melihat keadaannya seperti itu. Ini gara-gara orang yang sombong. Iya. Jadi terkadang orang yang sombong itu mendapatkan hukuman di dunia sebelum nanti mendapatkan hukuman di akhirat manakala ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kesombongan ini adalah perangai akhlak yang sangat buruk yang Nabi SAW ingatkan umatnya jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong seperti ini. Iya, setiap kebenaran menerimanya adalah suatu keharusan dari setiap muslim dan muslimah, dari setiap mukmin dan mukminah. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, dia punya pilihan yang lain dari urusannya tersebut, dari perkaranya tersebut. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Kemudian jenis kesombongan yang kedua yaitu sombong kepada orang lain. Nah, inilah yang ditafsirkan oleh Nabi, sombong jenis yang kedua, ya, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, bihasbim ri'im minasyarr ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Iya. Maka ini dari kesombongan. Seseorang sombong di hadapan orang lain. Iya, baik dengan harta yang ada pada dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan yang ada pada dirinya, baik dengan tubuh yang besar, tubuh yang kekar, ya, wajah yang tampan dan cantik. Nah, ia sombong dengan hal tersebut. Ya, padahal semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak layak untuk menyombongkan diri dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena hakikatnya itu semuanya adalah titipan Allah dan suatu saat akan hilang. Hanya sebentar berada bersama dirinya, suatu saat akan ia tinggalkan. Suatu saat akan habis, suatu saat akan lenyap semuanya. Nah, maka bagaimana mungkin orang bisa menyombongkan diri dengan apa yang ada pada dirinya? Iya. Dan orang yang sombong bukan hanya dalam urusan dunia saja. Bahkan terkadang ada orang yang bisa sombong dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya.
dikarenakan amalan yang ada pada dirinya. Iya. Jangan dikira para penuntut ilmu, para ustadz misalnya tidak terhinggapi perasaan sombong. Bisa saja. Ya. Dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya, ia merasa lebih berilmu daripada orang lain. Yang lainnya dia anggap orang-orang bodoh. Yang lainnya dia anggap lebih rendah ilmunya daripada dirinya. Bersombong dengan amalannya. Oh, saya ini sudah ada jaminan masuk surga. Subhanallah. Oh, saya ini sudah beramal, tidak bisa dikalahkan. Iya. Saya sudah ngaji, sudah sering hadir majelis ilmu. Siapa yang mau bisa kalahkan amalan saya ini? Ini hati-hati. Terkadang syaitan bisa menipu kita. Nah, karena amalan yang ada pada diri kita. Ya, merasa oh saya sudah sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, kajian dari Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Saya sudah sering bersama-sama Ustadz. Tidak akan jatuh saya dalam kesesatan. Kenapa? Ya, teman-teman saya kan ustadz-ustadz. Nah, saya sering duduk dengan ustadz. Ini hati-hati. Bisa saja kesombongan itu muncul. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama tatkala dia melihat orang lain. Ketika dia melihat, oh ini calon-calon penghuni neraka ini. Saya ini calon penghuni surga. Subhanallah. Ini sombong. Ya, siapa yang bisa menjamin diri kita masuk surga? Dan siapa yang bisa menjamin orang yang di luar sana masuk neraka? Tidak boleh. Nah, jangan merasa tatkala diri ini sudah misalnya mengenal agama dengan baik, mengenal sunnah Nabi, kemudian kita merasa saya yang masuk surga, yang di luar itu, yang belum kenal ngaji, belum kenal sunnah, pasti masuk neraka. Nauzubillah, ini kesombongan. Hati-hati para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, maka apa yang terjadi? Akhadathul izzatu bil itsm. Maka dia pun bangkitlah kesombongannya untuk melakukan dosa. Maka untuk orang ini cukuplah baginya ya neraka jahanam tempat kembalinya. Dan neraka jahanam itu apa? Sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak layak untuk apa? Menyombongkan dirinya, dikarenakan ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Entah itu dengan harta, pangkat dan jabatan atau perkara-perkara yang lainnya. Ya, seorang sombong dengan ilmunya, sombong dengan amalannya, sombong dengan apa yang Allah tempatkan sekarang ini ada pada dirinya. Ini semua kesombongan. Dan dalam urusan dunia ada 5 perkara yang orang sering menyombongkan diri. Ini. Yang pertama adalah sombong dengan nasab, garis keturunan yang dia merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Oh, saya ini darah biru, saya ini tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ya, saya ini anak pejabat, kamu anak tukang ojek. Nah, sombong dengan apa namanya? Dengan kedudukan yang ada pada dirinya. Ya. Dan ini pernah ditegur oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, Abu Dar. Ketika Abu Dar radhiyallahu anhu memanggil seseorang dengan sebutan apa? Ya benas sauda, wahai anak orang hitam. Sini dulu. Wahai anak orang hitam. Nabi SAW mendengarkan hal tersebut, Nabi marah, Nabi tegur Abu Dar radhiyallahu an. Kata Nabi, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu mencela dia dengan ibunya? Kata Nabi SAW, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di mulutmu itu ada perkara jahiliyah. Tidak boleh. Ya, ini yang pertama. Karena nasab, merasa saya ini keturunan raja, saya ini keturunan darah biru, saya ini keturunan ningrat, saya ini keturunan begini. Kamu itu cuman siapa? Ini sering orang menyombongkan diri dengan hal ini. Ya. Yang kedua, apa? Karena keindahan yang ada pada dirinya. Entah itu
kecantikannya kalau dia perempuan, ataukah ketampanannya kalau dia laki-laki, ya. Dia berkulit putih misalnya, oh saya ini kulit saya putih, kamu hitam-hitam, ya, buruk rupa. Nah, ini sombong. Ya, saya ini, ya, wajah saya lihat, nah, sempurna. Kalau kamu, ya, dia menyombongkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dari ketampanan atau kecantikan. Kemudian yang ketiga, dengan kekuatan. Ya, mungkin tubuhnya kekar, atletis, ya. Dia sombong dengan hal tersebut. Nah, kalau jalan itu memusungkan dada. Ya. Nah, ini sombong yang seperti ini. Nah, ya. Tidak sepantasnya seorang menyombongkan diri dengan hal yang demikian. Ya, kemudian yang keempat, dengan hartanya. Ya, dengan harta yang ada pada dirinya. Ini seringkali orang sombong karena dia merasa punya harta, ya maka dia yang merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Kami itu, ya, yang apa namanya, di pinggir lah, saya yang di tengah. Kenapa? Saya yang punya harta. Nah, subhanallah. Kemudian juga dengan pengikut, ya, merasa sombong dengan banyaknya pengikutnya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang kafir itu mereka mengatakan apa? Saya ini lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya. Kamu siapa? Nah, ini sudah, kalau sudah orang mengatakan kamu itu siapa? Saya ini siapa? Ya, harus lihat kedudukan masing-masing. Kamu siapa dan saya siapa? Subhanallah, ini takabur, ini sombong. Nah, lebih parah lagi kalau ada orang yang miskin kemudian sombong. Nah, Nabi SAW sampai sebut, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah fakirun mustakbir. Orang fakir namun sombong. Ya, kalau orang kaya sombong masih masih wajar lah, walaupun tetap dosa ya. Tapi ini sudah miskin sombong lagi. Nah, ini lebih parah ini. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tadi yang kami sebutkan dari perkara yang wajib bagi kita untuk waspadai. Ya, jangan hanya kita mengira sombong itu hanya dalam perkara dunia saja. Bahkan dalam urusan agama orang bisa sombong. Seperti yang tadi kita sebut. Karena merasa dirinya lebih berilmu dari orang lain. Oh, saya ini ustadz, ya, kamu bukan ustadz. Nah, saya ini sudah belajar di pondok pesantren. Saya ini gelaran saya sudah S1, S2, LC. Kamu siapa? Nah, ini menyombongkan diri, ya. Dengan amalannya, oh saya sudah haji. Saya sudah Pak Haji, kamu belum haji. Ya. Saya ini sudah beramal, ya, luar biasa. Nah, kamu bagaimana? Saya ini sholat malam tiap malam. Kamu aja belum. Subhanallah, ini sombong dengan amalannya. Nah, ini hati-hati para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak dikenal dengan kesombongan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Ya, dia melihat kepada orang lain, dia merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Ya, jangan merasa saya ini yang lebih hebat, kamu siapa? Nah, jangan. Karena kalau seseorang sudah merasa lebih hebat daripada orang lain, nah, dia akan merasa cukup dengan amalan yang ada pada dirinya. Tidak akan mau lagi beramal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari sifat kesombongan ini, ya. Dan seseorang yang sombong, ya, terkadang tidak mau menghargai orang lain. Pengennya dihargai oleh orang lain, tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Nah, ini susah ini. Ya. Jadi suka sekali tersinggung. Nah, kenapa? Merasa ini tidak menghormati saya ini tidak menghargai saya ini. Kenapa? Karena dalam dirinya ada kesombongan. Tapi dirinya sendiri tidak mau menghargai orang lain. Ini sombong yang seperti ini.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesombongan itu, maka kesombongan yang paling pantas untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Ya, wal 'azamatu izari. Keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang menyakiti aku dengan salah satu dari keduanya, dia sombong atau merasa lebih hebat, maka aku akan lemparkan ia ke dalam neraka. Dan ingat, orang yang sombong tidak mungkin bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun seberat biji jagung. Tidak akan masuk surga. Ya. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasul, ada orang yang suka kalau berpakaian itu pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu sombong ya Rasul? Enggak, itu bukan sombong. Orang yang suka berpenampilan bagus itu tidak sombong. Memang kita ini diperintahkan berpenampilan bagus. Jangan disangka itu sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Tapi yang namanya sombong, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah merendahkan orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu definisi kesombongan. Ingat dua hal itu. Sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kapan pada diri kita ada sifat yang demikian? Ada kebenaran sampai kita merasa berat menerimanya, menolaknya, sombong itu. Ada orang lain dia rendahkan, dia hinakan, dia merasa dirinya lebih hebat, sombong itu. Dan orang yang sombong tidak masuk surga walaupun dalam dirinya ada kesombongan seberat biji jagung. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari akhlak perangai buruk yang wajib kita waspadai. Bukan hanya di bulan Ramadan sebenarnya. Iya, di luar Ramadan wajib kita waspadai kesombongan ini. Tapi di bulan Ramadan ini lebih wajib lagi. Karena kita dituntut apa? Untuk tawadhu, merendah. Sebagaimana kita merendah kepada orang lain, kita juga harus rendah hati kepada orang lain. Kita juga harus rendah hati kepada orang lain. Jangan melihat orang itu ya langsung kita cap dan vonis penduduk-penduduk neraka ini. Siapa yang bisa jamin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Ya, keadaan bisa terbalik. Ya, keadaan bisa terbalik. Ketika kita masih hidup belum ada jaminan. Nah, ketika orang itu masih hidup belum ada jaminan. Ya. Jangankan orang muslim, orang kafir saja masih hidup, tidak boleh kita vonis dia pasti neraka. Kenapa? Bisa jadi nantinya dia dapat hidayah, ya kan? Nah, kalau sudah mati dalam keadaan kafir baru. Tapi kalau dia masih hidup, ya, walaupun dia kafir, tidak boleh divonis pasti masuk neraka. Apalagi muslim. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan ya pada pertemuan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kami tutup seperti biasa ya, ada setoran hafalan hadis. Ada 3 hadis yang sudah kita bacakan, yang sudah kita sampaikan. Siapa yang mau maju? Nah, ada 3 hadis sudah. Hadis yang terakhir, hadis tentang masalah menyambung tali silaturahim kan? Siapa yang maju? Nah, silakan. Insyaallah.